Sudah lansia malah diminta bercerai secara sipil. Apa yang terjadi? Itulah topik yang saya bahas pada kesempatan ini. Tentu saja topik ini datang dari pertanyaan seorang umat kepada saya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja topik ini sangat menarik. Oleh karena itu, marilah kita ikuti. Ada seorang umat yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini. Romo, perkenalkan, nama saya adalah Maria. Kami dua bersaudara, saya dan kakak saya. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kebetulan ini terkait dengan kondisi orang tua saya sendiri. Ibu kami merupakan seorang yang taat akan iman Katolik dan istri yang sangat setia. Kami bisa melihat itu. Sejak saya kecil sampai saya menikah, saya dan kakak tidak pernah melihat dan mengetahui kekerasan yang dialami oleh ibu di dalam rumah. Setelah saya menikah, saya baru mengetahuinya melalui jurnal pribadi ibu. Saya tidak sengaja menemukan buku jurnal pribadi ibu tersebut. Dan saya beranikan untuk membacanya, meskipun saya tahu yang saya lakukan ini salah. Setelah berpisah dengan kakak, karena saya telah menikah, kakak menceritakan bahwa ia pernah melihat langsung kekerasan yang dialami oleh ibu. Kakak masih tinggal bersama ibu dan ayah. Saat ini kakak saya sangat memaksa ibu untuk segera bercerai. Sedangkan ibu dengan segala pertimbangannya memutuskan bertahan di dalam ikatan perkawinan. Usia pernikahan mereka sudah 45 tahun. Sedangkan saya tidak tahu harus bersikap. Saya berada di tengah, tidak mendukung niat kakak dan juga tidak setuju dengan pertimbangan ibu. Bagaimanakah dalam ajaran Gereja Katolik menyikapi hal ini? Dan apa dasar hukum atas kekerasan dan perceraian dalam kasus orang tua saya ini, ya Romo? Usia ibu 69 tahun dan usia bapak 84 tahun. Terima kasih atas waktunya ya Romo. Semoga Romo menanggapi dan memberikan jawaban atas pertanyaan saya ini. Berkah dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja kita berterima kasih kepada saudari kita Maria yang mau berbagi kisah ini, sekaligus mengajukan pertanyaan. Idealnya, rumah tangga yang disebut juga keluarga adalah miniatur gereja. Di dalam keluarga, kita mengalami kehangatan, perhatian, cinta, pertumbuhan manusiawi, dan pertumbuhan iman. Seharusnya kekerasan apapun bentuknya tidak mendapat tempat di dalam keluarga. Ini idealnya. Dalam menyikapi sebuah kasus, saya biasanya berusaha mengumpulkan semaksimal mungkin berbagai informasi yang diperlukan. Dengan demikian, saya tidak bias dalam memberikan tanggapan dan juga jawaban. Kendati informasi kasus ini perlu diselidiki lebih dalam, saya tetap mencoba menjawabnya dan juga sekaligus menanggapinya. Jawaban-jawaban saya berikut lebih fokus pada inti kasus ini. Yang pertama, bagaimana pandangan gereja terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pasangan? Lalu yang kedua, apakah bijak jika pasangan suami istri yang sudah lansia, lanjut usia, melakukan perceraian sipil? Maka marilah kita bahas satu persatu inti kasus ini. Yang pertama, pandangan gereja terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pasangan. Membaca kisah ini tentu masih dibutuhkan tambahan informasi lain. Misalnya, kekerasan seperti apa yang dialami oleh ibunya? Kekerasan fisik atau verbal? Satu hal lain yang perlu informasi lebih lanjut. Anda berdua sebagai anak tidak pernah melihat kekerasan ini hingga Anda menikah dan berpisah dengan kakak Anda. Sementara kakak Anda melihat kekerasan itu setelah Anda berpisah. Artinya, kakak baru tahu kekerasan itu setelah berusia 20 tahun. Cukup lama, bukan? Logisnya, jika saat terjadi kekerasan yang membahayakan, tidak Anda lihat secara langsung, tetapi minimal Anda bisa lihat gejala psikologis yang dialami oleh ibu. Misalnya, ibu berubah sikap, murung,
atau mengalami gejala psikologis lain yang timbul karena kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal. Atau minimal jika kekerasan fisik terjadi berarti tampak dalam fisiknya, dalam fisik ibu. Dalam kitab hukum kanonik atau KHK, kita dapat menemukan tanggapan gereja terkait kekerasan yang membahayakan jiwa dan fisik pasangan atau anak-anak. Hal itu tertulis di dalam kanon 1153 paragraf pertama. Saya bacakan. Jika satu dari pasangan menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat, maka ia memberi alasan legitim kepada pihak lain untuk berpisah dengan keputusan ordinaris wilayah dan juga atas kewenangannya sendiri bila penundaan membahayakan. Kanon 1153 paragraf pertama ini mesti dipahami dan diterapkan secara benar dan bijak. Ada kriteria dan batasan-batasan yang harus dipertimbangkan. Dalam kanon ini, perpisahan hanyalah sementara. Jadi perpisahan ini bukan tahap perceraian dan bukan perceraian. Umumnya hanya 6 bulan dan dapat ditentukan lain oleh ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah itu adalah Bapak Uskup dan Bapak Vikjen dan Bapak Vikaris Episkopal Teritorial. Salah satu di antara mereka ini yang menentukan atau yang ikut terlibat untuk menentukan keputusan apa yang terbaik dan bijak untuk pasangan yang mengalami kekerasan itu dan juga untuk anak-anaknya jika kekerasan itu juga dialami oleh anak. Perpisahan ini bukan tahapan untuk bercerai. Ini harus ditegaskan. Bukan perceraian dan bukan tahapan perceraian. Ingatlah bahwa gereja Katolik tidak pernah mendukung dan mengajarkan perceraian. Dalam kanon tersebut ada beberapa pokok ajaran yang mesti dipahami secara benar dan bijak. Pertama, satu dari pasangan menyebabkan bahaya besar bagi jiwa, grave danger of soul, atau badan, grave danger of body, pihak lain atau anaknya. Ahli hukum gereja Monsignor Robertus Rubiat Moko dalam bukunya Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik diterbitkan 2011 oleh penerbit Canisius memberikan contoh bahaya besar untuk jiwa, antara lain ditarik ke dalam dosa. Sementara contoh bahaya fisik atau badan adalah penyiksaan fisik dan penyakit menular. Sedangkan dalam buku yang berjudul Code of Canon Law Annotated, ahli hukum gereja Javier Hervada menjelaskan kriteria tentang kepribadian pasangan yang sangat membahayakan fisik pasangannya sendiri dan juga anak-anaknya. Kriterianya antara lain, yang pertama, mengidap penyakit parah yang sangat menular. Lalu yang kedua, mengidap penyakit jiwa yang membuatnya agresif sehingga membahayakan fisik pihak lain, baik anak-anak maupun pasangannya sendiri. Dalam banyak kasus, seseorang yang melakukan kekerasan fisik kepada pasangannya dan juga kepada anak-anaknya ternyata memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa, mental disorder, atau berada dalam pengaruh alkohol dan juga obat-obat terlarang. Akibatnya, ia sering tak terkendalikan jika mengamuk, sehingga membahayakan fisik orang lain. Perilaku mengamuk sambil melakukan kekerasan tidak mungkin tidak dilihat oleh anak-anak atau orang-orang terdekatnya. Jika kriteria-kriteria ini dimiliki oleh salah satu pasangan, maka pasangan lain memiliki alasan legitim untuk berpisah sementara, atau bahasa sederhananya, pisah ranjang. Dalam sebuah buku yang berjudul Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, volume ketiga, buku kedua, yang diterbitkan pada tahun 2004, ditegaskan kriteria lain terkait kanon 1153 paragraf pertama ini. Agar pisah sementara dapat dibenarkan dan memiliki alasan yang legitim, perilaku membahayakan jiwa dan fisik pasangan dan anak-anak memiliki kriteria. Antara lain, yang pertama, perilakunya sangat berbahaya. Kedua, harus berkelanjutan atau terulang. Yang ketiga,
perpisahan harus menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Pernyataan terakhir ini dikuatkan oleh Javier Hervada. Menurutnya, hanya dengan berpisah sementara ini jalan satu-satunya untuk menghindari penyakit parah yang sangat menular dan juga kekerasan fisik yang agresif karena penyakit jiwa yang dialami oleh pasangan. Namun, Javier Hervada menegaskan bahwa fakta bahwa pasangan tidak hidup bersama adalah tidak sama dengan perpisahan secara de jure, yaitu penangguhan hak dan kewajiban suami istri. Justru pasangan yang sedang sakit membutuhkan pertolongan, perhatian, dan cinta. Pasangan yang sehat berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangannya, kendati sedang berpisah sementara. Itu sebabnya dalam janji perkawinan, pasangan suami istri menyatakan komitmen mereka setia mencintai dan menjadi pasangan hidup dalam untung dan malang, saat sehat dan sakit. Dari paparan ini, tampaknya dalam kasus yang dikisahkan oleh saudari kita Maria, belum kuat indikasi kekerasan berbahaya. Bahkan, anak-anak tidak tahu telah terjadi kekerasan terhadap ibu dalam waktu yang cukup lama. Hanyalah kakak dari saudari Maria yang sempat mengetahui kekerasan itu. Namun, ia ketahui setelah berusia 20 tahun atau lebih ya. Lalu yang kedua, frasa bahaya besar bagi jiwa atau fisik pihak lain atau anaknya yang membuat hidup bersama terlalu berat perlu dipahami secara benar. Kesulitan-kesulitan sehari-hari dalam mengarungi bahtera keluarga tidak termasuk dalam bahaya besar dan tidak cukup menjadi alasan mengalami kesulitan berat. Ahli hukum gereja John P. Bill menegaskan pula bahwa ketidakpuasan terhadap kualitas hubungan perkawinan dan kesulitan-kesulitan yang timbul karena salah satu pasangan gagal memikul tanggung jawab dalam keluarga tidak menjadi alasan kuat untuk memohon berpisah dengan pasangan. Demikian pula soal mengalami tidak bahagia dengan pasangan. Tidak menjadi alasan untuk memohon perpisahan sementara dengan pasangan. Lalu poin yang ketiga. Keputusan pisah sementara diambil berdasarkan keputusan ordinaris wilayah. Tadi saya sudah menyebutkan siapakah ordinaris wilayah itu. Ordinaris wilayah itu adalah Bapak Uskup atau Vikaris Jenderal, Vikjen, atau Vikaris Episkopal Teritorial atau VIKEP. Salah satu dari mereka ini harus memberikan keputusan. Tujuannya adalah agar alasan perpisahan harus diselidiki secara memadai dan disetujui oleh otoritas gereja yang berwenang. Hal ini diperlukan untuk menghindari kecenderungan orang untuk menentukan sendiri mengenai bahaya besar yang membahayakan jiwa dan fisik pasangan dan anak-anak. Namun demikian, pasangan yang tak bersalah dapat dibenarkan mengambil keputusan sendiri untuk berpisah sementara jika pasti terjadi bahaya besar dan kerugian besar kalau keputusan berpisah ditunda. Perpisahan itu umumnya diputuskan selama 6 bulan. Jika alasan berpisah telah terhenti, maka hidup bersama mesti dipulihkan kembali, kecuali ditentukan lain oleh otoritas gereja. Hal itu bisa kita baca di dalam kanon 1153 paragraf kedua. Dalam konteks pastoral, tentu keputusan pisah ini tetap diberitahukan kepada ordinaris wilayah melalui pastor paroki. Jadi walaupun diputuskan sendiri oleh pasangan yang tak bersalah, tetapi tetap diinformasikan kepada ordinaris wilayah melalui pastor paroki. Alasannya adalah agar ordinaris wilayah melalui pastor paroki memberikan pendampingan pastoral kepada pihak-pihak terkait. Jadi pastor paroki juga perlu nanti memberikan pendampingan kepada pasangan ini dan juga kepada anak-anak mereka. Lalu hal lain yang perlu saya bahas adalah apakah pasutri lansia bijak jika melakukan perceraian? Dari kasus ini, salah seorang anak mengusulkan agar orang tua bercerai saja. Sementara anak lainnya, yakni saudari Maria,
tidak tahu harus bersikap. Namun ibu yang mengalami kekerasan dengan segala pertimbangannya memutuskan tetap bertahan dalam ikatan perkawinan yang sudah dilalui selama 45 tahun. Anak-anak dan juga umat Katolik lainnya perlu mendukung sikap dan komitmen pasangan yang tetap bertahan dalam ikatan perkawinan, baik dalam untung maupun malang, baik waktu sehat maupun sakit, sesuai dengan janji perkawinan. Maka kita bersyukur ibu ini tetap bertahan di dalam ikatan perkawinan. Dalam kasus kekerasan ini tampaknya tidak membahayakan jiwa dan fisik ibu, sehingga ia mampu bertahan selama 45 tahun di dalam ikatan perkawinan. Dan dia juga mau terus di dalam ikatan perkawinan itu. Dan ternyata jiwa dan fisik anak-anak tidak sedang dalam bahaya besar atau bahaya berat. Tidak, ya. Anak-anak tidak mengetahui terjadinya kekerasan itu hingga berusia dewasa. Setelah dewasa, barulah salah seorang anak mengetahui kekerasan ini hanya melalui jurnal pribadi sang ibu. Sementara anak lainnya mengetahui langsung ketika berusia sekitar 20 tahun atau lebih. Namun, informasi seperti apa kekerasan ini juga tidak dikisahkan. Mengapa kita harus mendukung sikap ibu ini yang tetap setia dengan suaminya sampai mati? Saudara-saudariku yang terkasih, alasannya sangat sederhana tetapi sangat prinsipil. Gereja Katolik terus meyakinkan pasangan, suami dan istri agar berjuang memelihara hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Hal ini bisa kita baca di dalam Kanon 1151. Pasutri harus membentuk persekutuan seluruh hidup. Kita bisa baca itu di dalam Kanon 1055 paragraf pertama. Dan juga di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan Injil Markus bab 10 ayat 7-9. Pasutri ini dibaptis Katolik. Itu artinya perkawinan mereka adalah sakramen. Perkawinan sakramental tidak dapat diputuskan atau tidak dapat diceraikan oleh kuasa manusia manapun. Tidak bisa, ya. Dari paparan di atas, sangat jelas bahwa keputusan ibu untuk tidak bercerai dan tidak berpisah dengan suaminya merupakan keputusan yang bijak. Kita perlu mendukungnya. Sementara usulan agar ibu bercerai dengan suaminya bukanlah keputusan yang bijak. Bahkan bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Usulan itu bisa lebih melukai ibu dan ayah dan juga anak-anak. Jika melihat usia ibu sudah berusia 69 tahun dan ayah sudah berusia 84 tahun yang sudah lanjut usia, maka saya usulkan agar anak-anak, saudari Maria dan kakak, memperhatikan dengan baik orang tua. Hadirlah bersama mereka. Hiburlah mereka di dalam masa tua mereka. Cintailah mereka dan tetap berdoa untuk mereka supaya mereka sungguh-sungguh pelan-pelan membangun keharmonisan di dalam keluarga. Sebelum mengakhiri jawaban saya ini, baik jika kita merenungkan nasihat Bapak Paus Fransiskus kepada keluarga-keluarga Katolik ketika beliau mengunjungi Santiago, Kuba pada 22 September 2015. Saya kutip sebagian nasihatnya itu demikian. Dalam kehangatan rumah, itulah iman memenuhi setiap sudut, menerangi setiap ruang, membangun persekutuan. Pada saat-saat itu, orang belajar menyadari kasih Tuhan yang hadir dan bekerja. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan, sekolah yang mengajarkan kita untuk membuka hati kita terhadap kebutuhan orang lain, untuk memperhatikan kehidupan mereka. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tak ada suami dan istri yang sempurna. Tak ada orang tua yang sempurna. Tak ada anak-anak yang sempurna. Dan tak ada pula ibu mertua yang sempurna. Keluarga-keluarga tidak ada yang sempurna. Namun, ketidaksempurnaan itu tidak menghalangi keluarga menjadi jawaban untuk masa depan. Tuhan mengilhami kita untuk mencintai, dan cinta selalu berhubungan dengan orang-orang
yang dicintai keluarga. Jadi, marilah kita peduli untuk keluarga kita, sekolah sejati untuk masa depan. Mari kita merawat keluarga kita, ruang kebebasan sejati. Mari kita merawat keluarga, pusat kemanusiaan sejati. Nasihat Bapak Paus Fransiskus ini sangat mendalam. Patut diingat dan dihidupi oleh pasutri dalam membangun keluarga Kristiani. Tuhan memberkati. Amin.